Hari itu adalah hari pertama Sugeng dan keluarga kecilnya menghuni sebuah kontrakan yang berada di lingkungan padat penduduk di ibu kota Jakarta. Kontrakan itu adalah milik pasangan suami istri yang tinggal masih sekitar wilayah tersebut. Terletak di tepi jalan kampung yang sempit dengan penduduk yang sangat padat dan juga ramai yang sudah menjadi ciri khas kota Jakarta. Lokasinya berada di area langganan banjir karena memang letaknya hanya beberapa puluh meter dari sungai yang terkenal sering meluap saat musim penghujan tiba. Bangunan itu terdiri dari dua lantai, dibagi menjadi 4 unit kamar kontrakan dan 2 unit kamar di atas, 2 unit kamar di bawah. Masing-masing kamar berdesain sangat sederhana dan lumayan sempit. Terdiri dari ruang depan kamar tidur serta dapur dan kamar mandi, semua berjajar dari depan ke belakang. 2 kamar di atas masih kosong, belum ada yang menempati. Sedangkan 2 kamar di bawah diisi oleh keluarga Sugeng dan di sampingnya diisi pasangan suami istri yang baru saja menikah. Tadinya, Sugeng ingin menempati salah satu kamar yang ada di atas. Jadi, kalau nanti tiba waktunya banjir musiman, keluarganya pun tak perlu repot-repot mengungsi ataupun memindahkan barang. Tapi niatnya itu pun diurungkan karena posisi tangga naik yang curam, dia justru takut nantinya malah membahayakan bagi anaknya yang bernama Faris, yang baru berusia 2 tahun. Sebenarnya Sugeng tidak terlalu sreg dengan kamar kontrakan tersebut, tapi memang kondisi ekonominya belum mampu untuk mendapatkan tempat yang lebih baik. Lagi pula, harga sewa kontrakan itu tergolong murah dan lokasinya juga tidak terlalu jauh dari tempatnya bekerja saat ini. Jadi lumayan untuk mengirit ongkos. Di hari pertamanya mulai dijalani Sugeng di lingkungan barunya. Anaknya Faris pun nampaknya sudah mendapatkan beberapa kawan baru dan istrinya sepertinya juga sudah menemukan beberapa orang teman mengobrol. Tetangga sebelah kontrakannya pun sangat ramah. Pasangan yang baru menikah itu sangat sayang dan senang bermain dengan Faris. Hampir di setiap harinya, mereka selalu mengajak Faris bermain di tempat mereka. Beberapa minggu pun telah berlalu. Kini Sugeng pun mulai terbiasa dengan lingkungan barunya itu dan keluarganya pun nampak betah. Hingga pada suatu malam, cuaca pun sangat panas. Sugeng terbangun dari tidurnya. Jam kala itu menunjukkan pukul 2 dini hari. Dilihat istri dan anaknya kala itu masih pulas tertidur, Sugeng pun haus, tapi gelasnya kosong. Dan saat dirinya menuju ke arah dispenser, tiba-tiba buk, 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 terdengar suara dari lantai atas, seperti suara lantai yang sedang dipukul-pukul. Sugeng pun berhenti, lalu ia mencoba untuk menyimak, tapi suara itu menghilang. Dan saat dia kembali melangkah, suara itu pun terdengar lagi. Buk, buk, buk. Sugeng pun memandang ke arah langit-langit kamar. Suara itu persis berasal dari kamar atas tempat di atas dia berdiri saat ini. Istrinya pun lalu terbangun dan langsung bertanya, "Mas, suara apa itu, Mas?" "Asalnya dari kamar atas deh," ucap istrinya dengan nada pelan. "Ah, palingan tikus," jawab Sugeng singkat, tapi tiba-tiba terdengar suara keras seperti benda yang terbanting. Sugeng dan istrinya pun kaget. Faris terbangun lalu menangis dan langsung digendong ibunya untuk ditenangkan. "Coba dilihat, Mas, takutnya ada maling yang mau masuk dari atas," pinta istri Sugeng sambil terus menimang-nimang Faris. Akhirnya Sugeng pun mengambil senter dan tongkat kayu lalu bergegas keluar kamar untuk mencari tahu. Perlahan-lahan ia menaiki tangga sambil berjinjit. Tongkat kayu sudah siap di genggamannya. Dan sesampainya di lantai 2, nampak sedikit gelap karena memang tidak berpenghuni. Jadi semua lampu sengaja dimatikan oleh sang pemilik. Perlahan-lahan Sugeng pun terus mengendap-endap, menghampiri kamar di mana suara tadi berasal. Nampak sunyi dan gelap. Setelah beberapa saat menunggu, suara-suara itu pun tidak terdengar lagi. Akhirnya, Sugeng memberanikan diri meraih gagang pintu kamar lalu perlahan mencoba untuk membuka pintu itu, tapi ternyata terkunci.
Kemudian Sugeng pun mencoba mengintip ke dalam kamar melalui kaca jendela, diterangi cahaya senter yang ada di tangannya. Setelah beberapa saat, ia bersusah payah untuk mengintip dari jendela dibantu dengan cahaya senter. Sugeng tidak melihat apa-apa, kamar itu terlihat kosong. Namun kemudian, cahaya senternya seperti menangkap sesuatu. Terlihat sebuah lemari kayu berukuran kecil, nampak rubuh tergeletak di dalam. Posisi lemari itu ada di bagian tengah atau bagian kamar tidur, tapi terhalang oleh sekat pemisah antara dua ruang. Sugeng penasaran, dirinya pun coba melihat lebih teliti, tapi pandangannya terbatas karena hanya bisa melihat dari luar dengan dibantu cahaya senter ala kadarnya. Setelah yakin tak ada yang mencurigakan, akhirnya dirinya pun kembali ke kamar. Dilihatlah anaknya yang kini telah kembali tidur, sedangkan sang istri nampak duduk di tepian ranjang. "Gimana mas? Ada apa di atas?" tanya istrinya dengan nada khawatir. "Gak ada apa-apa, lawang pintunya aja dikunci. Mungkin ada kucing atau tikus yang berkeliaran di atas," jawab Sugeng untuk mencoba menenangkan istrinya. Akhirnya mereka pun kembali tertidur hingga pagi hari. Suara itu pun tidak terdengar lagi. Selama beberapa hari berikutnya, tak pernah terdengar lagi suara-suara dari kamar atas. Sugeng pun tak ambil lagi pusing dengan kejadian malam itu sampai pada suatu hari istrinya melaporkan bahwa persis di atas kamar mandi sepertinya ada tetesan air berasal dari atas. Pada awalnya kebocoran itu hanya sedikit, tapi makin lama makin banyak. Lalu Sugeng pun menelpon sang pemilik kontrakan untuk melaporkan kebocoran yang terjadi di tempatnya. Akhirnya, di keesokan harinya, si tante pemilik kontrakan datang bersama seorang tukang bangunan. Sugeng pun langsung melaporkan lokasi di mana terjadinya kebocoran. Lalu mereka bertiga pun segera memeriksa kamar atas untuk mencari sumber kebocoran tersebut. Sugeng memang sengaja ikut masuk ke kamar atas karena sejak kejadian tempo hari dirinya masih penasaran ingin masuk dan melihat langsung ke dalam kamar. Ketika akhirnya masuk ke dalam kamar itu, Sugeng pun langsung memeriksa tempat di mana lemari kayu rubuh yang waktu itu sempat ia lihat. Lemari yang masih kokoh, tapi kenapa bisa rubuh? Timbul pertanyaan dalam hatinya. Tante pemilik rumah nampak sedang sibuk memeriksa bersama tukang yang ia bawa. Lalu Sugeng pun bertanya, "Ini lemari siapa ya tante?" tanya Sugeng singkat. "Oh, itu punya penghuni yang lama, sengaja ditinggal," jawab tante. "Beberapa malam yang lalu saya dengar lemari ini rubuh. Gak tahu kenapa," ucap Sugeng menjelaskan. Tante pun terlihat heran, lalu ia tertawa. "Ya gak mungkin dong Mas Sugeng, itu lemari sejak ditinggal memang posisinya rubuh. Coba lihat, kakinya saja patah. Saya sih belum sempat untuk mindahinnya," jelas si tante. Sugeng pun terkejut, tapi ia diam tak berkata apa-apa. Dia coba mengingat-ingat kembali kejadian itu. Dia yakin kalau lemari itu yang rubuh karena tak ada benda lain di dalam kamar ini. Tak lama kemudian, datanglah sang tukang menghampiri. "Aman kok tante, gak ada yang bocor. Lagian saya juga heran, itu air dari mana ya? Soalnya kamar mandinya kan kosong, gak ada airnya." Sang tukang mencoba menjelaskan. "Beneran bang, udah dicek yang lainnya? Mumpung kita masih di sini loh," ucap tante coba meyakinkan. "Beneran tante, saya udah cek berkali-kali. Saya yakin gak ada yang bocor, dijamin deh," kata si tukang dengan tegas. "Ya sudah kalau begitu, Mas Sugeng, nanti kalau memang ada yang bocor lagi, langsung telepon saya saja ya. Tapi mudah-mudahan sih aman, kan udah dicek barusan." Si tante pun menjelaskan kepada Sugeng. Akhirnya si tante dan tukangnya pun pergi dari situ. Tinggallah Sugeng yang sepertinya masih kurang puas dengan hasil pengecekan barusan. Tapi memang setelah itu tak pernah lagi ada kebocoran di tempat itu. Hingga tak terasa sudah 2 bulan Sugeng dan keluarganya tinggal di situ. Di malam itu, Sugeng yang baru saja pulang kerja, dia langsung masuk ke dalam lalu ia membuka sepatu di ruang depan. Dari situ terlihat sang istri sedang menonton TV di kamar tengah, tapi tak nampak Faris ada di situ. "Faris kemana bu? Lagi main di sebelah ya?" tanya Sugeng. Lalu ia pun menyimpan sepatunya di rak. Hening, tak ada jawaban.
Ditengoknya kembali sang istri yang masih saja duduk di depan TV. Cahaya TV nampak menyinari wajah istrinya karena memang lampu kamar kala itu tidak dinyalakan. "Memangnya matamu nggak sakit nonton TV gelap-gelapan begitu? Dinyalakan aja lampunya biar terang," ucap Sugeng dari ruang depan, tapi tetap tidak ada jawaban. Dan tiba-tiba pintu pun terbuka, istrinya muncul dari luar sambil menggendong Faris. Udah pulang mas? Mau langsung makan apa mandi dulu?" tanya sang istri. Sugeng di sini sangat terkejut. Ia melongo sambil memandangi istrinya yang kini mulai duduk di sebelahnya. Lalu ia pun bergegas ke arah kamar. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Pesawat TV pun mati tidak menyala. Istrinya pun keheranan kala melihat tingkah aneh suaminya. "Kamu kenapa sih mas? Kok kayak orang kebingungan gitu?" tanya sang istri heran. Sugeng di sini tidak menjawab. Dia tidak mau bercerita. Dia tak mau istrinya menjadi ketakutan. "Eh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aku mandi dulu ya," jawab Sugeng. Lalu ia bergegas masuk ke dalam kamar mandi dengan hati yang masih penuh tanda tanya. Beberapa hari berikutnya, malam itu Sugeng pun berbaring di kasur. Matanya masih menerawang, dirinya tak bisa tidur, dia masih terbayang-bayang rentetan peristiwa yang dialaminya selama tinggal di situ. Jam kala itu menunjukkan pukul 2 dini hari. Istri dan anaknya pun nampak sudah pulas tertidur di sampingnya. Entah mengapa, beberapa malam ini Sugeng kesulitan untuk tidur. Lalu tiba-tiba, Sugeng kala itu mendengar seperti ada suara berisik entah dari mana. Perlahan, dia pun lalu bangun mencoba menerka asal sumber suara itu. Ternyata, suara itu berasal dari belakang kontrakan, tepatnya dari luar. Dirinya pun perlahan menghampiri pintu belakang sambil menyimak. Lama, dia berdiri di dekat pintu itu. Dari arah luar, terdengar suara wanita yang sepertinya sedang marah-marah. Sugeng ragu, tapi akhirnya dia pun memutuskan untuk membuka pintu belakang. Dan betapa terkejutnya Sugeng dengan apa yang ia lihat kala itu. Di luar, ia melihat seorang nenek-nenek dengan mengenakan kebaya sedang menyapu area bagian belakang kontrakan itu. Dan yang membuat Sugeng semakin tak habis pikir adalah ini jam 2 pagi. Padahal tempatnya lumayan sempit karena langsung berbatasan dengan pintu belakang rumah tetangga. Nenek itu nampak menyapu sambil mengomel-ngomel tak jelas. Sugeng pun tak tahu apa yang diucapkannya. Sekilas si nenek melirik. Nampaknya ia tidak senang dengan kehadiran Sugeng, tapi nenek itu seolah seperti tidak memperdulikannya. Dia pun terus menyapu sambil mengoceh tak karuan. Sugeng tadinya ingin menegur. Ia ingin bertanya tapi diurungkan niatnya karena ia sungkan dan ia pun sendiri tidak mengenal siapa nenek itu. Sugeng terdiam sambil terus mengingat-ingat. Setahu dia, di sekitaran sini dia belum pernah melihat nenek itu. Sugeng pun mencoba untuk tetap berpikir positif. Mungkin nenek dari tetangga belakang yang datang berkunjung. Makanya aku belum pernah melihatnya, batin Sugeng berucap. Akhirnya Sugeng pun kembali menutup pintu belakang, lalu kembali ke tempat tidur. Tapi sayup-sayup didengarnya, nenek itu masih terus saja menyapu sambil ngomel-ngomel. Di keesokan harinya, saat akan berangkat bekerja, kebetulan Sugeng berpapasan dengan tetangga belakang kontrakannya. Namanya Bu Irma, wanita setengah baya. Sepertinya ia ingin berbelanja ke warung. Sugeng pun tersenyum, lalu ia beranikan diri untuk menyapa. "Mau kemana Bu Irma pagi-pagi?" tanya Sugeng dengan nada yang ramah. Iya Mas Sugeng, mau ke warung." "Mas Sugeng tumben mau berangkat nih," jawab wanita itu sambil tersenyum. "Iya Bu, tapi ngomong-ngomong, semalam itu siapa ya yang nyapu-nyapu di belakang?" tanya Sugeng lagi. "Maksudnya gimana ya Mas?" jawab wanita itu keheranan. "Iya, semalam itu jam 2 ada nenek-nenek yang nyapu di belakang. Tapi saya nggak kenal. Apa itu orang tua ibu yang sedang datang berkunjung?" Sugeng pun menjelaskan panjang lebar. "Aduh, saya nggak tahu ya Mas. Lagian kan orang tua saya sudah lama meninggal." Mas Sugeng yakin nggak salah lihat?" jawab ibu itu memastikan. "Yakin Bu, lawang saya semalam memang belum tidur. Terus dengar ada suara orang lagi nyapu di belakang. Nah, ketika saya hampiri ternyata nenek-nenek yang sedang menyapu.
Sambil ngomel-ngomel nggak jelas gitu, Sugeng di sini mencoba menjelaskan lebih detail lagi. Aduh, beneran saya nggak ngerti mas. Ya udah saya mau ke warung dulu ya. Jawab ibu itu lalu pergi tapi wajahnya nampak ketakutan. Sugeng pun semakin tidak paham. Kini hatinya terasa tidak nyaman. Semua peristiwa yang dialaminya semenjak tinggal di situ menimbulkan sejuta tanda tanya. Hingga akhirnya musim penghujan pun tiba. Setelah berbagi pengalaman dengan tetangga sekitar, Sugeng mulai paham bahwa tak lama lagi akan datang banjir kiriman mungkin dalam bulan-bulan ini. Dan benar saja, pada suatu malam hujan pun turun dengan sangat deras. PRT mengabarkan bahwa akan datang banjir kiriman dari wilayah Bogor. Sugeng dan istrinya pun nampak sedang bersiap-siap. Mereka sibuk memindahkan barang-barang ke atas kamar kontrakan yang kosong. Sugeng pun sudah mendapat izin dari sang pemilik kontrakan kalau dia bisa mengungsikan barang dan keluarganya di kamar atas. Akhirnya malam itu air banjir kiriman pun datang. Lumayan tinggi, kira-kira sebatas pinggang orang dewasa. Sugeng dan keluarganya sudah aman mengungsi di kamar atas. Tapi suasana sangat gelap karena memang aliran listrik sengaja dimatikan oleh pihak PLN demi keamanan bersama. Di dalam kamar atas, Sugeng pun hanya menggunakan lilin sebagai alat penerang. Tak masalah, yang penting keluarga nyaman. Hingga pagi harinya, sekitar pukul 5 subuh terlihat air kala itu sudah mulai surut. Sugeng dan istrinya pun segera turun ingin membersihkan kamar kontrakan mereka yang pastinya sudah penuh dengan lumpur. Sesampainya di bawah, di depan pintu kamar kontrakannya nampak sampah sisa banjir berserakan, bercampur dengan lumpur yang lumayan tebal. Sugeng pun meraih kunci pintu kamar kontrakannya dari dalam saku. Sengaja pintu dikunci dari luar untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan begitu pintu kamar terbuka, nampak kamar kontrakannya yang kini sudah penuh dengan lumpur dan beberapa barang yang tidak terbawa nampak berserakan di lantai bercampur dengan lumpur yang tebal. Akan tetapi, tiba-tiba dia dikejutkan dengan apa yang dilihatnya. Seluruh dinding kamar kontrakannya penuh dengan bercak-bercak tangan berlumpur. Bukan hanya bercak tangan, tapi juga bercak kaki, bahkan sampai ke langit-langit kamarnya. Sugeng dan istrinya kaget. Mereka saling pandang tanpa bisa berkata sepatah kata pun. Sungguh di luar akal sehat. Tapi kemudian mereka pun memutuskan untuk segera membersihkan kamar, termasuk seluruh bercak tangan dan juga kaki yang memenuhi seisi ruangan kamar. Akhirnya menjelang siang, kamar pun sudah selesai dibersihkan. Sugeng pun kini nampak duduk di lantai kelelahan. Istrinya pun datang sambil membawakan nasi bungkus. Lalu ia berkata, "Mas, aku ini udah gak betah di sini. Makin hari suasana itu makin aneh deh. Aku takut nanti Faris kenapa-napa." Di sini Sugeng tidak menjawab, dia diam sambil mulai memakan makanan yang sudah dibawa istrinya. Lalu istrinya pun kembali berucap, "Tetangga sebelah kontrakan kita itu sudah pindah mas. Mereka itu ketakutan, udah gak sanggup lagi katanya. Mereka juga hampir setiap harinya mengalami kejadian-kejadian aneh." Di sini Sugeng pun mulai angkat bicara. "Iya bu, aku juga paham. Aku juga sudah cari-cari kontrakan lain di sekitaran sini, tapi semuanya penuh. Dan sekalinya ada, harganya pun lumayan mahal. Kamu yang sabar ya," ucap Sugeng coba menenangkan sang istri yang masih nampak diam. Dia sebetulnya juga paham atas kondisi yang dialami keluarga kecilnya saat ini. Memang suaminya benar, pindah kontrakan tidak semudah membalikan telapak tangan. Dan selanjutnya, kian hari kian banyak kejadian yang dialami Sugeng beserta keluarga kecilnya. Mulai dari suara-suara yang berasal dari kamar atas, lalu kamar mandi yang sering mati dengan sendirinya, dan keran air yang tiba-tiba menyala, sampai nenek-nenek yang sering muncul menyapu di belakang. Sampai pada suatu ketika, Faris sang anak jatuh sakit. Anak itu tak henti-hentinya menangis. Badannya panas dan wajahnya nampak ketakutan sambil memandangi ke salah satu sudut kamar. Sudah dibawa berobat ke klinik, tapi panasnya tak turun juga sampai akhirnya anak itu pun tertidur karena kelelahan seharian menangis. "Ini bagaimana mas?
Kayaknya Faris ini bukan sakit biasa deh. Tetangga pada bilang, sepertinya anak kita ini ketempelan setan. Aku jadi takut, Mas, ujar istri Sugeng dengan nada khawatir. Iya, aku ngerti. Makanya aku tadi juga sudah telepon teman yang paham masalah beginian. Dia berjanji sehabis maghrib nanti mau datang ke sini. Jawab Sugeng tak kalah khawatir. Akhirnya setelah ditunggu-tunggu kawan Sugeng datang juga. Namanya Rahmat, usianya sebaya dengan Sugeng. Singkat cerita, kini Rahmat pun duduk di depan Faris. Anak itu masih tertidur. Cukup lama Rahmat duduk bersila di depan Faris, nampak sangat fokus, mulutnya berkomat-kamit seperti membacakan sesuatu. Sugeng dan istrinya nampak serius memperhatikan, tapi mereka tak berani bersuara. Namun tiba-tiba terjadi hal yang tidak disangka-sangka. Istri Sugeng yang sejak tadi serius memperhatikan Rahmat nampak bertingkah aneh. Matanya melotot, suaranya menggeram, lalu akhirnya tertawa cekikikan. Sugeng yang ada di sebelah sang istri pun nampak sangat terkejut dan takut, lalu perlahan bergeser duduk menghampiri Rahmat. Rahmat nampak tenang, lalu kemudian dia pun berbicara kepada istri Sugeng. "Siapa kamu? Dan kenapa kamu ganggu keluarga ini?" ucap Rahmat dengan lantang. Istri Sugeng nampak melotot, lalu ia menjawab, Aku, aku pemilik rumah ini. Sebaiknya kamu semua pergi, jangan tinggal di sini karena ini rumahku," ucap istri Sugeng dengan nada serak dan marah. "Kamu yang harus pergi. Ini bukan rumahmu lagi. Pergi, jangan ganggu keluarga ini atau aku hancurkan kamu," gertak Rahmat dengan nada keras. Istri Sugeng malah tertawa. Lalu ia melotot menatap Rahmat dan Sugeng. Melihat hal itu, Rahmat tidak tinggal diam. "Tolong ambilkan air putih segelas," pinta Rahmat kepada Sugeng. Sugeng pun lalu bergegas mengambil yang Rahmat minta. Kemudian Rahmat nampak berkomat-kamit di ujung bibir gelas air putih. Kemudian disemburkan air itu ke wajah istri Sugeng. Istri Sugeng menjerit dengan keras. Tapi kemudian istri Sugeng terlihat makin marah. Tangannya seolah-olah seperti mau mencekik leher Rahmat yang kala itu ada di depannya. "Pegangin, Geng. Aku takut dia ngamuk. Waduh, bisa bahaya," perintah Rahmat kepada Sugeng. Sugeng pada awalnya ragu, tapi akhirnya ia pun menuruti perintah Rahmat. Rahmat pun lalu memegang kening istri Sugeng. Terus ia membacakan rangkaian doa-doa sampai akhirnya wanita itu terkulai lemas. "Tidurkan dia di kasur. Sudah aman, yang ganggu sudah pergi," ucap Rahmat kepada Sugeng. Lalu Rahmat pun kembali meminta air putih. Dan seperti tadi, Rahmat menyemburkan air itu ke setiap sudut kamar kontrakan, bahkan sampai ke bagian luar, depan, dan belakang. Terakhir, dia pun kembali meminta air putih, dan kali ini ia minta sebotol penuh. Sugeng pun lalu memberikan sebotol air mineral yang belum dibuka. Seperti tadi, Rahmat nampak komat kamit di bibir botol, lalu kemudian diberikannya kepada Sugeng. "Ini air nanti diminumkan kepada anakmu Faris. Nah, sisanya dibalurkan ke sekujur tubuh. Insya Allah Faris anakmu nanti sembuh," ucap Rahmat kepada Sugeng. "Terima kasih Ahmad. Ini semua sudah aman belum? Lalu itu tadi siapa yang masuk ke badan istriku?" tanya Sugeng penasaran. Rahmat pun tersenyum, menarik nafas-nafas, lalu mulai menjelaskan. "Insya Allah sudah aman. Tapi aku sarankan lebih baik kamu segera pindah karena tempat ini kurang baik untuk kalian," ucap Rahmat. Lalu ia pun lanjut berkata, "Nah, itu tadi yang masuk ke badan istrimu, dia itu mengaku sebagai pemilik rumah ini. Tapi aku juga tidak tahu kenapa. Arwahnya penuh amarah, penuh dendam, dan itu jelas tidak baik untuk keselamatan kalian sekeluarga." Rahmat menjelaskan panjang lebar. Sugeng pun hanya terdiam, lalu membalas, "Loh, terus istriku gimana, Mat? Aku takut loh dia nanti kesurupan lagi," ucap Sugeng kepada Rahmat. "Wah, tenang, istrimu sekarang aman. Anakmu juga aman. Karena arwah penasaran itu ndak bakalan bisa ganggu kalian lagi. Pokoknya kalau ada apa-apa cepat telepon aku ya," jawab Rahmat mencoba untuk menenangkan. Baiklah Mat. Terima kasih ya sudah bantu aku," ucap Sugeng sambil mencoba tersenyum. "Sama-sama.
Nah sekarang aku pamit dulu ya. Salam sama istrimu nanti, jawab Rahmat sambil menepuk-nepuk pundak Sugeng. Beberapa minggu kemudian, akhirnya Sugeng pun berhasil mendapatkan rumah kontrakan baru. Masih sekitaran lingkungan di situ, hanya beda RW saja. Letaknya pun aman, jauh dari sungai. Harganya memang lebih mahal, tapi Sugeng tak peduli. Baginya ini adalah kesempatannya untuk pergi dari kontrakan terkutuk itu. Dan jika cerita, kini pun Sugeng sudah nyaman menempati tempat dia yang baru. Dia pun sangat bersyukur bisa keluar dari kontrakan lamanya yang sangat horor itu, dan hari itu adalah hari libur kerja. Sugeng sedang berjalan-jalan keliling dengan Faris, anaknya yang kini nampak senang sekali naik sepeda roda 3 yang baru dibelikan oleh sang ayah. Lalu mereka pun berhenti di sebuah lapangan kecil, tempat di mana anak-anak sekitaran situ bermain. Di situ nampak ada Bu Irma, tetangga belakang rumah kontrakannya yang dulu. Dia pun lalu datang menghampiri dan menyapa. Mas Sugeng, apa kabar? Ih, Faris, punya sepeda baru ya? Ucap ibu-ibu itu sambil tersenyum. Kabar baik Bu, alhamdulillah. Iya ini Faris, baru sempat saya belikan sepeda. Dari tadi loh nggak mau turun, jawab Sugeng sambil tersenyum. Sekarang Mas Sugeng kontrak di RW 7 ya? Tempatnya Pak Haji ya? Tanya ibu itu lagi. Ya Bu, alhamdulillah. Ya memang sih harganya lebih mahal, tapi nggak apa-apa. Yang penting bisa keluar dari kontrakan yang lama, jawab Sugeng sambil tersenyum. Betul Mas, saya juga seneng kok kalau Mas Sugeng bisa pindah. Soalnya memang kontrakan itu serem. Banyak loh yang gak betah tinggal di situ. Sang ibu pun menjelaskan. Lalu Bu Irma itu nampak celingak-celinguk, wajahnya nampak ragu, tapi akhirnya dia pun berbicara dengan nada setengah berbisik. Sebenarnya saya itu udah dari dulu pengen kasih tahu Mas Sugeng, tapi saya ragu, ucap Bu Irma dengan lirih. Sugeng pun nampak heran, lalu dia menjawab. Memangnya ada apa ya Bu? Kok sampai bisik-bisik segala? Sugeng di sini bertanya karena memang didorong rasa penasaran. Jadi gini loh Mas Sugeng, kontrakan itu dulunya itu rumah milik Bu Sophia. Nah, kami itu sering memanggilnya Mak Pia. Umurnya itu sudah tua. Dulu dia tinggal di situ sama anaknya yang namanya Wati. Cerita si ibu itu dengan nada pelan. Ibu Irma berhenti sejenak, lalu ia melanjutkan ceritanya. Nah, waktu itu Mak Pia itu sakit keras, tapi nggak punya uang untuk berobat. Nah, akhirnya dia pinjam uang tuh sama tante-tante yang sekarang jadi pemilik kontrakan. Dan tante itu sama suaminya itu terkenal sebagai lintah darat yang kejam di daerah sini. Mafia pun pinjam uang, jaminannya sertifikat rumah. Tapi setelah berobat ke sana kemari, dengan uang itu nggak sembuh-sembuh juga. Kasian. Sambung si ibu itu lagi. Sugeng pun nampak serius kalau menyimak cerita dari Bu Irma. Dia tak sabar untuk mendengar kelanjutannya. Terus akhirnya bagaimana ibu? Tanya Sugeng penasaran. Nah, akhirnya tibalah jatuh tempo pembayaran hutang. Si tante waktu itu datang sambil membawa beberapa orang preman untuk menggertak. Orangnya serem-serem, badannya gede-gede deh Mas, sambung si ibu Irma itu lagi. Nah, akhirnya terdengar itu ribut-ribut di dalam rumah Mak Pia. Si tante itu marah-marah karena Mak Pia belum bisa bayar hutang. Suara keributannya itu Mas, kedengeran sampai keluar. Kita itu tetangga juga pada denger semua loh, cerita Bu Irma lagi. Nah, si tante itu kasih waktu atau tempo beberapa hari lagi buat Mak Pia melunasi hutang-hutangnya. Kalau tidak, rumah itu akan disita. Terus Mak Pia sama anaknya itu akan diusir dari situ. Jahat banget kan? Lanjut si ibu. Lalu selanjutnya bagaimana? Apa Mak Pia bisa bayar utang itu? Tanya Sugeng penasaran. Si ibu itu pun menjawab dengan pelan. Mau bayar pakai apa Mas? Lawang Mapia itu sehari-harinya jualan nasi uduk dibantu sama Wati. Tapi semenjak sakit, Mapia itu berhenti jualan. Si Wati juga repot ngurusin ibunya yang sakit. Bu Irma pun kembali menjelaskan. Tiap malam kita itu denger mereka berdua itu nangis-nangis. Tenggang waktu yang dikasih sama tante tinggal beberapa hari lagi, sambung si ibu. Nah, akhirnya 2 hari sebelum jatuh tempo,
Mak Pia itu meninggal dunia. Kasihan, badannya sakit, terus ditambah mikirin hutang. Bu Irma berucap dengan lirih. Tapi malam itu, waktu Mak Pia sekarat, dia itu sempat ngomong kalau dia itu nggak ikhlas kalau rumahnya sampai diambil. Pokoknya berkali-kali dia bilang nggak ikhlas gitu. Terus akhirnya meninggal. Kalau nggak salah pas jam 2 malam gitu deh. Cerita si ibu lagi. Sugeng pun terkejut. Jam 2 malam. Ya, dia baru ingat memang hampir semua kejadian tempo hari terjadi sekitar jam 2 malam. Sugeng pun tak sabar mendengar kelanjutan dari cerita itu. Terus gimana bu? Akhirnya rumahnya beneran diambil. Tanya Sugeng penasaran. Ya iyalah mas, namanya juga lintah darat, gak pakai lama. Rumah itu langsung disita. Nah terus Wati diusir dari situ. Padahal Wati itu tuh, anak itu masih sedih habis ditinggal ibunya. Sadis banget deh si tante. Nampak wajah kesal dari Bu Irma. Lalu Wati sekarang tinggal di mana? Tanya Sugeng tak sabaran. Kabarnya sih Wati itu tinggal di mana ya? Di rumah saudaranya di Bogor. Nah, terus kita nggak ada yang tahu lagi deh kabarnya. Jawab Bu Irma. Nah, akhirnya rumah itu dibangun mas sama si tante. Dirubah jadi kontrakan 4 pintu. Waktu baru pertama kali jadi. Harganya mahal mas. Dasar rakus memang. Cerita ibu itu sinis. Dan tapi ternyata yang ngontrak di situ pada nggak ada yang betah. Akhirnya kontrakannya nggak laku. Syukurin. Yang ngontrak tuh pada cerita kalau mereka itu sering diganggu sama arwah yang sosoknya nenek-nenek. Ya pokoknya ada aja deh kejadian-kejadian yang membuat mereka nggak betah. Dan tapi anehnya kita ini para tetangga sekitar justru aman, nggak ada yang pernah diganggu. Sambung Bu Irma lagi. Terus kontrakannya akhirnya lama kosong, nggak ada yang menempatin. Akhirnya si tante banting harga deh. Sewa kontrakan itu dihargain semurah-murahnya di bawah harga pasaran. Nah, nggak lama Mas Sugeng datang ngontrak di situ. Si ibu melanjutkan ceritanya. Sugeng pun terdiam sambil mengangguk-angguk. Baginya, cerita ini seperti cerita di film saja, tapi ini nyata karena dia sendiri yang mengalaminya. Maaf ya mas, sebetulnya dari pertama kali Mas Sugeng datang itu sebenarnya kita mau langsung kasih tahu, tapi kita semua takut, ucap si ibu. Sugeng terheran-heran lalu balas bertanya, loh takut kenapa ya bu? Ucapnya penasaran. Iya, soalnya kami tetangga sekitar itu diancam sama si tante sialan itu. Katanya kalau kami semua berani cerita-cerita sama penghuni baru, mau dilabrak sama preman-preman suruhan dia. Ya kita semua jadi takut deh. Maaf ya mas, jelas si ibu itu panjang lebar. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa kok bu. Saya juga maklum. Lagian kan juga sekarang saya sudah nggak tinggal di situ. Jawab Sugeng sambil tersenyum. Iya mas, sekarang setelah Mas Sugeng pindah, kontrakan itu belum ada lagi yang isi. Semua kosong, syukurin. Emang dasar ya, gak berkah, ucap si ibu dengan sinis. Udah dulu ya mas, udah sore nih, saya mau pulang dulu. Sekali-kali mampir main ke rumah saya. Salam ya sama istrinya. Si ibu pun pamit sambil tersenyum. Oh iya baik, nanti lain kali saya sama istri saya main ke tempat Bu Irma. Makasih ya atas ceritanya. Jawab Sugeng membalas salam pamit si ibu. Sama-sama mas, sama-sama. Dadah Faris, dadah. Nanti main-main ya ke rumah Bude. Dah, ucap sang ibu pergi sambil melambaikan tangannya. Bu Irma telah jauh pergi, Sugeng pun masih terdiam. Dirinya tak habis pikir. Di zaman modern seperti ini, di tengah-tengah daerah yang sangat padat penduduk, dia masih mengalami kejadian mistis. Sungguh sulit untuk dipercaya. Tapi kejadian ini nyata. Akhirnya Sugeng pun beranjak dari tempatnya dan mengajak Faris pulang. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Walensky. Lagi-lagi singkat, padat, jelas, dan horornya parah banget. Jadi, tapi sedikit saya menggambarkan. Setiap orang itu pasti punya imajinasi horor masing-masing. Setiap orang pasti ya punya dan berbeda-beda.
Saya pribadi itu salah satu imajinasi horor saya itu hantu nenek-nenek ya. Sebab saya paling paling dari semua hantu mungkin hantu nenek-nenek yang paling saya takut. Jadi ketika saya membaca kisah Mak Pia ini, dapat banget. Dan saya membacakan kisah ini jam setengah dua dini hari, pas. Jadi vibe horornya berasa banget ya. Uh, Walensky lagi-lagi ya. Terima kasih untuk Walensky ditunjuk kisah-kisah terbaiknya ya. Dan banyak sekali hikmah yang bisa kita dapatkan dari kisah ini. Tapi kalau saya lihat ini daerah Jakarta Timur ya, karena jadi kontrakannya dan sungainya saya yakin banget tuh Sungai Ciliwung, karena Sungai Ciliwung itu memang kadang-kadang tidak hujan pun banjir jika di Bogor banjir. Jadi tuh tiba-tiba aja banjir kiriman datang. Dan tepat sekali untuk Mas Sugeng beserta keluarga kecilnya memutuskan untuk pindah walaupun harus mengeluarkan uang lebih banyak karena itu demi keselamatan anak maupun istrinya. Karena teror dari Mak Piah yang selalu saja datang setiap jam 2 malam. Dan ini sekarang saya membawakan kisahnya setengah 2 malam, berarti setengah jam lagi mungkin Mak Piah datang. Dan semoga saja kisah tadi bisa menghibur ya para teman-teman pecinta horor, penikmat horor, lebih khususnya lagi kepada para subscriber kami. Dan silakan mungkin buat teman-teman yang punya komentar lain ya, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, yang pasti kita mendoakan semoga Mak Pia tenang di alamnya, dan kita harus yakini bahwa tadi adalah sosok Korin dari Mak Pia, bukan sosok Mak Pianya sendiri, karena Mak Pia mudah-mudahan sudah tenang. Kita doakan semoga tenang di alamnya sana. Dan silakan buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Boleh juga ya di-share videonya ini, linknya ke teman-teman yang lain ataupun ke saudara-saudaranya yang lain agar yang lain ikut terhibur. Dan buat yang baru bergabung ataupun mungkin yang sudah lama bergabung, yang sudah sering nonton tapi lupa belum klik tombol subscribe-nya, yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk Ilo bercerita setiap jam 10 malam, untuk Extreme Movie setiap jam 7 malam, dan untuk Ilo Extreme atau Ilo X3M itu setiap jam 1 siang. Jadi buat teman-teman mungkin yang belum tahu untuk Ilo Extreme adalah channel kami yang ketiga, yang mana kami lebih khususkan untuk kisah yang berseri ya, yang berpart. Tapi tetap juga setelah satu series kami akan up untuk kisah yang langsung habis. Jadi tetap ada kisah tamatnya juga. Silakan boleh dikunjungi ya teman-teman ya. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor ya, misteri yang diangkat dari kisah nyata berdasarkan pengalaman pribadi, apabila memang berkenan untuk dibawakan di antara ketiga channel kami, silakan boleh dikirimkan dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk audio ataupun rekaman suara boleh, bebas ya, senyamannya teman-teman aja. Bisa dikirimkan ke nomor telepon kami di 087845094752. Kami ulangi 087845094752. Ya, ditunggu ya. Dan buat yang sudah mengirimkan kisah kami ucapkan terima kasih. Dan yang buat sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan, harap bersabar ya, karena masih harus melalui proses penggarapan. Dan insya Allah kami akan membawakan keseluruhan satu persatu. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia untuk bersama channel kami. Ketiga channel kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena kehadiran teman-teman semualah kami tetap semangat berkarya di setiap harinya untuk mengupload 3 video. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.